Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah Misteri Menara Saidah. Kisah ini bersumber dari Ines. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta, dan membawa banyak cerita mistis. Menara Saidah dulunya bernama Gedung Grasindo dan berfungsi sebagai pusat perkantoran. Kemudian gedung ini direnovasi dalam skala besar sehingga namanya diganti menjadi Menara Saidah. Gedung 28 lantai ini diresmikan pada 2001. Saidah diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Penyewa gedung ini diantaranya Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dulunya berkantor di lantai 18. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor dari Italia. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti. Namun, di balik kemegahannya, gedung ini dipercaya memiliki beberapa kisah mistis yang beredar di masyarakat. Di antara soal lokasi Menara Saidah yang dulunya merupakan makam, namun dalam pembangunannya makam tersebut tak dipindahkan terlebih dahulu, sehingga tak heran banyak kejadian mistis yang dialami para pengunjungnya. Mengenai penampakan yang dialami pengunjung Menara Saidah, di antaranya adalah sosok kelelawar jadi-jadian yang sering menampakkan diri. Makhluk tersebut berwujud setengah kelelawar dan setengah manusia. Selain kelelawar, ada juga yang mengaku pernah melihat siluman ular di sekitar kawasan Menara Saidah. Selain siluman, Menara Saidah dipercaya juga dihuni oleh kuntilanak merah yang terlihat seperti hantu wanita berbaju merah. Menurut cerita seorang satpam yang pernah diminta seorang wanita berbaju merah untuk mengantarnya ke lantai 14. Satpam itu akhirnya mau mengantar wanita itu ke lantai 14 menggunakan lift. Namun, saat sampai di lantai tujuan, wanita itu menghilang sebelum pintu lift terbuka. Satpam itu akhirnya pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh satpam lainnya. Lokasi paling seram di Menara Saidah adalah lift yang memang sudah bermasalah sejak gedung ini masih beroperasi. Meski sudah tak berpenghuni, lift kerap menunjukkan status kelebihan muatan, padahal hanya dinaiki oleh beberapa orang. Seorang karyawan mengaku pernah mengalami kejadian aneh dan seram di lift Menara Saidah. Ketika itu, sang karyawan mencoba pergi ke sebuah lantai menggunakan lift. Namun, lift itu tak merespon dan pintunya tak kunjung menutup. Ia akhirnya memilih untuk keluar dari lift dan menaiki tangga darurat yang posisinya dekat dengan lift. Anehnya, lift tersebut terus mengikutinya ke setiap lantai yang ia naiki dengan posisi pintu terbuka. Padahal lift itu tak merespon ketika tadi ia ingin menaikinya. Beberapa orang mengaku pernah melihat keranda mayat di dalam lift ketika mereka mencoba menggunakannya. Basement Menara Saidah juga kerap menjadi tempat pengunjung Menara Saidah mengalami hal mistis. Beberapa pengunjung mengaku pernah mendapatkan kontak fisik, seperti disentuh atau dicolek oleh makhluk mistis
di basement gedung ini. Dikatakan juga banyak suara seperti keramaian dari basement kosong Menara Saidah. Tak hanya pengunjung, driver ojek online juga pernah mendapat orderan fiktif untuk menjemput pelanggan di lobi Menara Saidah. Padahal gedung itu sudah benar-benar kosong. Tidak ada yang berkegiatan di sana. Kengerian mengenai cerita Menara Saidah juga disampaikan oleh Witirana. Bagi masyarakat Jakarta, terutama yang berdomisili di Jakarta Timur, sudah barang tentu kenal dengan Menara Saidah. Menara ini kondisinya sekarang dibiarkan begitu saja, tanpa ada yang merawat. Karena dikosongkan sudah lama, menara 28 lantai ini seolah-olah mengumpulkan energi negatif, sehingga banyak sekali kejadian aneh. Mungkin saja seluruh lantai Menara Saidah kini dihuni makhluk halus. Umumnya petugas-petugas penjaga gedung paling tahu mengenai detail-detailnya. Cerita ini dituturkan oleh salah satu penjaga yang pernah bertugas di menara itu. Ketika itu, di malam hari dia berniat untuk ke lantai basement Saidah sendirian. Suasana gelap dan hening mencekam. Tiba-tiba ada yang memanggil dirinya dari salah satu sudut. Sang penjaga pun berhenti dan mencari ke sumber suara. Tetapi ketika sampai di sana, kosong, tidak ada siapapun. Suasana begitu sepi. Dalam diamnya, sang penjaga mengaku begitu merinding. Apalagi setelah itu, ada yang mencolek dirinya. Ada pula kisah seputar lift di Menara Saidah. Saat itu, ada orang yang terjebak di dalam lift. Karena terburu-buru, dia akhirnya memutuskan naik ke lantai atas Saidah dengan lift. Lift itu diakui naik begitu pelan sampai ke lantai yang dia tuju. Saat pintu terbuka, dia langsung keluar dan berbelok. Namun, alangkah terkejutnya, apa yang dia lihat bukan ruangan kantor yang ramai dengan karyawan lalu lalang, melainkan sebuah ruangan gelap dan hening. Dengan ketakutan, orang ini langsung kembali membuka lift dan dengan panik berusaha untuk turun kembali. Namun pintu lift tidak mau terbuka. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk turun melalui tangga darurat. Setelah sampai di bawah, dia kembali melihat orang-orang. Dia lalu kembali ke lantai yang tadi dia tuju dan justru menemukan ruangannya. Lalu ada pula kejadian wanita menghilang di lantai 14 saat menara masih digunakan dulu. Ada 2 satpam yang sedang berjaga malam waktu itu. Ceritanya, tiba-tiba ada seorang wanita tak dikenal yang datang dan berniat ingin ke lantai 14 untuk menemui saudaranya. Salah satu satpam lalu menemani sang wanita itu dan mereka berdua naik lift ke lantai 14. Sudah lama memang jika lift Saidah itu sangat lambat, dan tiba-tiba sampai di lantai 11, lift langsung terbuka sendiri. Tidak ada yang masuk atau keluar. Sang satpam tidak terlalu memperdulikannya, karena kejadian seperti ini adalah kejadian yang sering terjadi. Lift lalu berjalan lagi ke lantai 14. Dan betapa kagetnya sang satpam saat menyadari kalau wanita itu entah kapan menghilang. Padahal jelas-jelas sang wanita itu tidak keluar saat lift terbuka di lantai 11. Cerita berikutnya adalah mengenai keranda mayat di lantai 3. Entah benar atau tidak, kata orang, Menara Saidah itu berdiri di atas area pemakaman. Apalagi semenjak ditinggalkan pada tahun 2007. Menara kosong bertahun-tahun ini penuh dengan cerita hantu.
Salah satu lantai yang cukup mengerikan adalah lantai 3. Pada saat masih beroperasi, petugas keamanan sering melihat wanita berbaju merah berkeliling di lantai 3. Bahkan setelah ditinggalkan pun, masyarakat sekitar masih sering melihat ada sosok wanita berbaju merah di lantai tersebut. Selain itu, lantai 3 juga menyisakan misteri lainnya. Banyak orang penasaran atas keangkerannya dan mencoba uji nyali ke sana. Pernah ada sekelompok pemuda yang memasuki Saidah saat maghrib, dan mereka berhasil naik sampai lantai 3. Betapa kagetnya mereka saat menemukan semacam keranda mayat di lantai 3 Saidah. Dan yang membuat mereka penasaran, mengapa ada keranda mayat di gedung semegah ini? Apakah keranda mayat ini berkaitan dengan misteri wanita berbaju merah? Orang yang tinggal di dekat gedung tersebut atau orang yang lewat terkadang melihat kejadian lampu menyala. Bahkan ada cerita seseorang yang sedang lewat kebetulan menatap Saidah dan melihat salah satu lantai lampunya menyala bergantian, padahal gedung itu sudah lama kosong. Setelah lampu itu menyala bergantian, orang tersebut melihat bayangan putih berkelebat dan lantai itu gelap kembali. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.